Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Hari ini saya sedang menangani Vario 125 Out yang mengalami dua masalah, yaitu pertama dari starternya, kemudian yang kedua itu dari CVT-nya, bunyi klotok-klotok. Nah, saya ingin sedikit share saja buat teman-teman permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi datangnya motor ini kemarin ya, agak sorean begitu datangnya. Saya sempatnya sudah sore untuk menindaklanjuti masalah starternya dulu kata yang punya. Eh, Setelah saya cek-cek, saya menggunakan scanner dan ternyata kemarin itu eh, relay starter dan switch starter itu tidak mau on. Nah, makanya saya cari kabel yang ke arah sini ya, antara switch, maksudnya dari switch sampai ke ECU, dan ketemulah satu kabel yang soket sambungan itu ada yang gosong. Kemudian saya bagusin dan ternyata motor sudah bisa dipakai lagi. Untuk CVT-nya katanya hari ini itu rencananya. Nah, tetapi tadi malam waktu dipakai motornya itu ternyata switchnya atau starternya sudah tidak bisa dipakai lagi. Sampai di sini saya cek di sini ternyata itu sudah tetap bisa on ya. Coba saya starter. Nah, seperti itu. Starter mau on, relay starter pun sekilas mau on ya, meskipun balik lagi. Karena melihat kondisi seperti itu, kemudian saya cari-cari jalur 3 pasah. Biasanya kalau masalah seperti itu kan jalur 3 pasah. Nah, karena yang kemarin itu sudah saya cek ya, yang bagian di sini, yang 3 pasah di sini, kemudian yang di bawah di sini sudah saya cek juga, yang sambungannya yang di sini ya, sambungannya sudah saya cek. Nah, hari ini saya lihat di sini. Jadi sebenarnya motor komplain saja ya. Ternyata seperti ini. Sampean bisa lihat ya, spoolnya sudah hancur seperti ini, tergesek. Nah, lucunya yang membuat gesekan seperti ini mutar ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini berputar, mutar ya semuanya, semua bagian. Nah, lucunya yang membuat gesekan itu bukan besi, bukan apa, tetapi kotoran saja. Lihat ini. Nah, ini kotoran. Jadi kotoran yang ada di area sini yang sekian lama tidak dibersihkan. Nah, kotoran itu lama-lama mengendap dan menjadi lebih keras dari seharusnya. Kemudian bergesekan setiap harinya dengan bagian yang ini. Lama-lama dia tergerus, termakan. Oke ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini terdiri dari debu-debu, pasir-pasir. Tetapi karena saking lamanya tidak dibersihkan, makanya pasir-pasir ini menjadi keras, mengendap ya, karena dia mengendap. Oke, teman-teman lihat ya, asli ini penyebabnya. Jadi terlihat ya di sini kuning-kuning, ada di sini kuning-kuning. Nah, yang kuning ini adalah tembaga yang tadinya adalah kumparan dari spool ini. Sampai bisa segitunya ya. Artinya apa? Ya, cuma mengingatkan saja pada semua pemakai motor matic khususnya ya. Sekali-kali kita lakukan servis, kita bersihkan di area magnetnya seperti ini. Oke ya. Nah, kalau seperti ini penanganannya gimana? Ya tetap harus diganti. Ini tidak bisa lagi diakal-akalin. Terus kenapa sih kok begini saja kok tidak mau hidup itu, kata si Wiki tanya. Gini aja kok nggak kuat ya mas, katanya. Ya nggak kuat karena pas yang luka begini sebenarnya ini kan masih nyambung, tetapi arus yang dialirkan di kumparan ini kan menjadi berkurang ya, karena posisi seperti ini kan sudah tipis. Jadi intinya semakin besar diameter dari kawat ini, maka arus yang bisa dilalui semakin besar juga. Tapi kalau dia sudah tipis seperti ini ya, arusnya yang dikeluarkan atau yang bisa dialirkan kecil. Nah, karena arusnya itu kecil ya, akhirnya magnet yang dihasilkan dari kumparan ini pun kecil, tidak mampu untuk memutar rotor atau magnetnya ini. Oke ya,
kita ganti saja, kita carikan spoolnya. Saya belum pernah punya stok, jadi kita harus cari dulu. Untuk harga orinya di sekitar 800-an kalau nggak salah, kemarin saya ganti. Oke, kemudian kita lihat CVT-nya. Nah, CVT-nya juga sudah dibukain tadi. Nah, tetapi bunyi klotok-klotok. Saya kira tadi awalnya dari ini ya, dari rollernya. Ternyata untuk rollernya ini tidak rusak, tetapi memang bukan ininya ya, bukan untuk penggunaannya. Berarti kan ini adalah fanbel Vario 150 ya. Nah, jadi posisi dipasang di sini seperti ini. Teman-teman lihat ya, ini sangat besar sekali. Posisi terpasang itu dia tidak bisa rapat, ya saja. Nah, jadi saat terpasang tuh seperti ini tadi. Tadi lupa tidak saya videokan seperti ini ya. Nah, terlalu panjang. Jadi sampai nempel di sini, nempel ke atas, nempel ke bawah. Memang bukan peruntukannya. Jadi mau nggak mau tetap harus diganti. Sini sampai seperti dipoles. Kalau yang ini sudah ada gantinya. Tetapi saya nanti tidak akan fokus ke sini untuk videonya. Kita fokusnya ke sebelah sana saja. Seperti ini ya. Nah, kita sudah persiapkan yang baru, tetapi bukan yang original. Ini mereknya Fukuyama, sesuai dengan permintaan yang punya ya. Melihat harga yang ori, pemiliknya itu memilih untuk pakai yang Fukuyama saja. Saya sudah berkali-kali menggunakan Fukuyama ini dan hasilnya cukup baik, tidak pernah ada masalah. Yang penting sesuai penggunaannya saja ya. Misalkan 125 dikasih yang 125, atau jangan sampai 125 dipasang di Vario 150 begitu. Nanti ya akan terlalu berat, tidak sesuai penggunaannya. Kalau yang ini memang untuk Vario 125 Old. Karena blok dan magnetnya sudah kita bersihkan ya, sekarang kita pasang spoolnya saja. Oke ya, untuk magnetnya sudah terpasang ya, meskipun untuk radiatornya belum kita pasang, yang lain belum dipasang, tapi seperti ini sudah bisa kita coba. Jadi kita coba saja dengan kondisi seperti ini ya. Hidup. Oke ya. Tidak apa-apa, ini tidak ada masalah. Kita ulangi sekali lagi. Oke ya, aman, terlihat aman. Dan seperti saya bilang tadi, dari pengalaman saya beberapa kali menggunakan spool Fukuyama itu tidak pernah ada masalah. Cuma memang dari saya pribadi sebenarnya lebih cenderung ke yang original. Tapi kalau memang yang punya maunya yang ini saja, ini sudah 1,5 juta lebih ya spoolnya ya, 500 lebih harganya. Ya sudah, kita turuti saja permintaan yang punya selama itu masih memungkinkan ya. Karena spool Fukuyama itu juga sudah lumayan ya. Sudah tahu ya, saya tidak sedang mempromosikan sebuah merek, tetapi ya itu fakta di lapangan. Nah, perhatikan baik-baik. Buat mungkin yang belum paham tentang ACG starter, jadi pada saat putaran pertama itu putarannya ke belakang loh ya. Jadi ada beberapa, mungkin sekitar setengah putaran lah, atau sepertinya tidak ada satu putaran. Dia ke belakang dulu, kemudian baru dia berputar ke depan. Seperti itu.
Memang cara kerjanya seperti itu. Kenapa harus ke belakang? Dia cari ancang-ancang, istilahnya begitu. Emang desainnya dia muter sedikit ke belakang kemudian berputar ke depan. Memang seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi sini, tadi sudah dipasangin sama si Wiki ya. Nah seperti itu fanbelnya. Ini fanbel KZR ya, KZR ori yang tadi. Nah ini KZR sama rollernya kita pakai yang original, yang standarnya, bukan yang ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini dia sudah hampir ke atas, kemudian di sini dia sudah hampir di bawah. Tetapi kalau pakai yang ini tadi, nah, jadi pada saat kita turunkan gas atau pada saat stasioner, di sini terlalu kendor, bahkan sampai menyentuh dinding samping atas bawah ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, makanya untuk rollernya sendiri dia tidak bisa mencengkeram fanbel. Akhirnya dia tidak rapat dan goyang. Ada suara klotok. Nah, sekarang tidak ada suaranya. Pokoknya ini sudah kita pasangin yang bagus, sebagus mungkin, tinggal kita pasangin saja tutupnya. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk episode kali ini adalah mengingatkan untuk diri saya sendiri khususnya ya, karena saya sendiri pun jarang sekali membersihkan di area sebelah kanan ya. Yang paling sering itu bagian CVT, tapi ternyata karena terlalu jarang ini dibersihkan atau bahkan mungkin tidak pernah dibersihkan sama sekali, maka kotoran-kotoran itu menumpuk di dalam sehingga menyebabkan kotoran yang tadinya cuma pasir atau mungkin debu-debu yang seolah-olah ringan, tapi karena dia bertumpuk kemudian dia mengeras, makanya dia bisa menggerus tembaga yang sepertinya lebih keras. Ternyata tidak ya, karena debu itu bahannya dari berbagai macam material ya. Akhirnya ya seperti ini, ternyata dia lebih keras daripada tembaga. Tembaganya yang kalah. Oke ya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mengajari, tetapi mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin juga kepada teman-teman khususnya yang mekanik agar lebih care ya terhadap motor-motor matic. Jadi motor matic injeksi apalagi itu berbeda dengan klaim pabrik ya, yang katanya minim perawatan. Sebenarnya untuk motor-motor matic bahkan yang sudah injeksi itu harus lebih ekstra dirawat. Seperti itu saja ya. Termasuk untuk teman-teman yang pengguna yang bukan mekanik. Jadi bisa saja kejadian seperti ini. Ini bukan kesalahan siapapun sebenarnya, tetapi karena memang kondisi atau memang faktor usia pemakaian saja. Oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.